Selamat sore pemirsa. Kita berada dalam acara Sudut Pandang. Nama saya Seno Gumil Aji Dharma. Saya ada di sini dalam konteks ulang tahun ke-50 Institut Kesenian Jakarta. Dan ini adalah bagian dari acara itu. Makanya ada saya di sini. Jadi kali ini Pak Rektor menjadi host. Di hadapan saya adalah, nah ini revolusi mental pertama. Bukan Bapak, bukan Mas, Bung Dirjen. Bung Dirjen Kebudayaan, ya, Hilmar Farid, PhD. Bung Dirjen ini bukan sembarang Dirjen. Ya, pencapaiannya yang saya kira baru dalam sejarah Indonesia adalah UU Pemajuan Kebudayaan. Jadi untuk pertama kalinya secara legal, orang tidak mau maju itu bisa dihukum. Melanggar undang-undang. Semua harus maju. Dari segala segi dan sudut. Saya kira itu belum pernah terjadi. Ya. Saya kira itu jasa yang penting gitu. Nah, kembali ke 50 tahun IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Ini kita biasanya kan disebut tahun emas. Dalam situasi seperti ini, apanya yang emas? Ya. Jadi sangat menarik justru gitu. Ya, bahwa sebelum kami mencapai, Institut Kesenian Jakarta mencapai usia 50, pertama sudah ada new media, sudah ada gagasan revolusi mental, yang meskipun tidak dipersiapkan untuk COVID, dua-duanya, tapi sungguh diperlukan sekarang. Nah, tanpa revolusi mental, kita tidak akan survive. Ya. Dan tanpa new media, kita berada dalam kegelapan. Nah, jadi begitu terjadi, ya, segala laju terlambat dan terhenti karena COVID. Yang berjalan terus justru dalam proses alih wahana adalah kesenian. Sama sekali tidak pernah berhenti meskipun wahananya berubah. Ya. Jadi sudah 100 lebih, 150 lebih acara kesenian berlangsung, acara pilihan, ya, dengan kurator-kurator yang mumpuni, ya, menghasilkan karya-karya baru. Jadi COVID ini tidak menghancurkan, malah melahirkan, ya, satu bentuk-bentuk ekspresi kebudayaan baru. Saya kira ini memang sudah seharusnya lah. Ya, bukan hanya karena manusia. Tapi kalau manusia itu mengaku seniman, ya kreativitas itu sudah jalan hidupnya. Gitu. Nah, sampai di sini barangkali Bung Dirjen bisa menceritakan pengalamannya. Gitu, ya. Bagaimana menghadapi bukan hanya COVID, ya, tapi juga bagaimana membuat seni ini sebagai satu jalan, ya. Jalan yang merintis, yang membimbing seluruh kebudayaan Indonesia ini. Ya. Kebudayaan itu kan bukan hanya seni, pajak juga kebudayaan, tambak udang juga kebudayaan. Gitu. Jadi nyaris Bung Dirjen ini bertanggung jawab hampir pada seluruh bidang kehidupan. Aspek kehidupan. Ya, jadi dengan pemahaman ini saya kira kita akan berdiskusi dengan menarik. Ngobrol lah, bukan diskusi. Silakan. Ya, terima kasih. Ini saya kira tadi yang penting ya. Di masa COVID ini kita sepertinya menyadari ya bahwa kita nggak bisa survive tanpa kesenian. Ya. Gimana mau bertahan di rumah ya? Kan nonton TV, nggak baca, tidak menikmati atau dengar musik dan seterusnya gitu. Sehingga memang tadi ya itu jantungnya kebudayaan ya ada di kesenian. Sebetulnya termasuk kebutuhan dasar, ya, bahan pokok. Tapi selama ini kan perlakuannya seni masih dilihat sebagai semacam dekorasi aja gitu ya. Jadi ya kalau ada kegiatan acara undang seniman tampil sesekali kita merayakan. Tapi sebetulnya sekarang ini kita semakin sadar ya bahwa itu ternyata sangat sentral di dalam kehidupan kita. Cuma problemnya investasinya kurang. Jadi
selalu dianggap wah penting sekali harus ada, dialah perekat bangsa dan seterusnya gitu. Tapi pada saat bersamaan kita lihat investasi masih sangat terbatas. Jadi kita ini di Direktorat Jenderal Kebudayaan salah satu fokusnya itu ya gimana caranya memindah ya cara pikir ya sebetulnya itu ya bahwa ini bukan cuma pembiayaan agar seniman bisa berkarya gitu ya, tapi sebagai bagian yang sangat sentral lah di dalam kehidupan. Maka pendekatannya juga mestinya dilihat sebagai investasi, bukan investasi untuk mengembalikan uang ya. Ya ada teman-teman seniman yang kemudian bisa jual karya dan seterusnya gitu. Tapi pada dasarnya investasi sosial ya, jadi memang kembalinya itu untuk masyarakat. Nah ini yang dengan adanya undang-undang pemajuan tadi itu, ya, sebetulnya amanat yang paling dasarnya itu, gitu ya. Jadi mau gimana caranya mengelola ya, kekayaan ekspresi, warisan budaya, cagar budaya dan seterusnya ini dan betul-betul ya menjadi bagian integralnya dari masyarakat gitu. Dan saya kira benar ya, COVID sekarang ini kan buktikan betul ya bahwa kita ini kalau direduksi cuma urusan kesehatan sama makan aja, wah ya nggak akan bisa survive, gitu ya. Ya, kurang inspired, inspiring. Ya. COVID ini kita ubah dari bahaya menjadi ilham. Ya, kan? Ya. Dan tadi ya melahirkan ya, jadinya. Jadi bukan kemudian mematikan ya. Dan ini sekarang juga salah satu problem ya, artinya di kalangan yang kreatif. Awal-awal memang kaget lah. Ya, saya kira ya semua siapa sih yang nggak kaget ya tiba-tiba pentas dibatalkan semuanya setahun nggak ada kerjaan lah gitu. Tapi pelan-pelan pulih dan mulai melihat ini ya peluang-peluang baru gitu. Banyak yang seru-seru gitu ya kalau kita lihat ya. Kita di Dijen Kebudayaan kan kemudian buka peluang ya buat teman-teman buat berkarya dan itu menarik ya kolaborasi baru, bentuk-bentuk baru ya. Ini semua dalam konteks new media ya. Dalam konteks new media, ya semuanya tampil daring ya. Kita nggak bisa, untuk sementara kan nggak bisa berkegiatan yang fisik ya. Jadi itu memang kelihatan betul ya bahwa orang di tengah keterbatasan apa ya mungkin mesti gitu ya, mesti kejepit dulu terus baru itu dia baru kreatif ya. Kalau tidak kepepet kita nggak kreatif. Seperti nggak jalan. Kalau kepepet baru semuanya keluar. Nah itu. Ya. Seperti rumah kebakaran tuh kan. Tiba-tiba ada orang bisa kuat ngangkat kulkas. Yang biasanya nggak kuat. Keluar gitu. Nah saya kira di sini seluruh kemampuan kita keluar ya. Betul. Ya dan banyak buku-buku cepat yang cemerlang. Gitu. Nah, saya kira kita jangan terlena. Terlena dengan komplain gitu ya. Kesulitan, keluhan ya. Luxury kita hilang gitu. Terus sebaliknya ya. Dalam istilah Betawi itu kita jabanin. Ya kan? Ya jabanin nih COVID mau apa? Kita jabanin. Ya, kan? Ya kita lawan dengan kreativitas ya. Tapi saya pengen tahu nih yang agak lebih konkret gitu. Jadi feedbacknya bagaimana nih? Produksi sudah? Ya. Apakah seberapa jauh dia kemudian sudah menularkan ini? Kalau yang menarik misalnya sebagai contoh ya di puisi ya. Ini puisi tiap pagi terbit ini. Ada puisi baru ya teman-teman ya. Dan jadi tergantung pada bentuknya. Kalau misalnya bentuknya cukup kompleks ya biasanya masih wow gitu ya. Jadi wah ya cuma tertegun gitu ya, belum bisa merespon. Tapi kalau misalnya bentuk-bentuk yang sederhana, pelibatannya itu anak sekolah masuk, terlibat, ikut bikin kegiatan, nyumbang, ngirim video, dan seterusnya. Jadi partisipasi itu cukup besar ya. Tentu kalau misalnya sekarang bicara, seberapa laku sih? Gitu. Waduh, kalau bicara tentang, apa namanya, follower dan segala macam, kita masih jauh lah sama seleb-seleb di Instagram dan YouTube atau segala macam itu ya. Tetapi saya kira pelan-pelan sudah mulai menular. Yang paling membahagiakan sebetulnya meluas. Ya, jadi banyak teman-teman di daerah kemudian merespons, ayo saya juga mau bikin gitu ya. Terus dengan konteks lokalnya ya. Dan itu menarik ya, walaupun menggunakan media baru, ya nggak semuanya kemudian tersedot harus global gitu ya. Ini juga soal mindset ya. Langsung ngejar berapa follower segala macam, tapi rupanya di teman-teman ini ada yang lain, ada keinginan juga untuk berkomunikasi di tingkat lokal ya dengan peer-nya. Saya kira ya di luar komunitas seniman gitu, berkesenian ini juga dilakukan oleh semua orang sebetulnya sekarang ini. Karena sisa ruang publiknya kan hanya new media. Betul. Ya. Dan seluruh bahasa komunikasinya itu
ya seni juga kan, teknik editing, angle kamera, musik yang mengiringi. Walaupun TikTok ya, Iya. main di sana Saya kira itu juga dilakukan. Ya. Tanpa orang tahu ada kantor namanya desain kebudayaan. Ya nggak perlu juga. Ya. Saya kira itu juga insting Benar. manusiawinya bekerja. Betul, saya kira ya. Gimana kita survive itu dilakukan semua profesi ya, profesi. Itu pertanyaan saya sekarang ini. Kan ada banyak komunitas ya atau kelompok ya yang tidak dengan sendirinya gitu memahami kesenian sebagai ekspresi yang sah gitu kan. Ada juga yang ya manusia nggak bisa hidup tanpa seni gitu kan. Artinya new media ini kan tidak menyentuh kalangan kelas lebih bawah dari terbawah gitu. Ya, ya. Ini seberapa jauh ini diantisipasi? Ya, akses pada internet itu sebagai kuncinya new media. Dan dari percakapan dengan kementerian lembaga yang lain ya, kita menyadari betul. Karena kebutuhannya kan bukan hanya untuk menyalurkan ekspresi kesenian ya. Untuk komunikasi pembelajaran misalnya ya. Anak-anak sekarang kan nggak masuk sekolah ya, terus gimana cara belajarnya gitu. Ya, antara lain kita pakai media televisi. Jadi sebetulnya new media bagaimanapun ya, problem dasarnya itu adalah akses. Ya, dan itu kita masih agak serius problemnya. Jumlah handphone sudah melebihi jumlah penduduk. Tapi orang bisa punya 2-3 smartphone ya. Ada yang nggak punya sama sekali gitu ya. Nah untuk memeratakan itu kita sudah berencana ya dengan teman-teman yang aktif di internet desa gitu ya. Jadi untuk membuka akses di sana. Dan ini menarik sih sebetulnya perkembangannya. Karena pada akhirnya sekolah-sekolah di tempat yang jauh kan sebetulnya ya tempat yang terbatas fasilitasnya, dia sebetulnya juga jadi segala pusat kegiatan masyarakat pada umumnya, bukan cuma sekolah gitu. Ya, gedungnya memang gedung sekolah, tapi dipakai untuk berbagai macam keperluan. Jadi saya kira ini yang kita akan lihat ke depan ya. Kalau misalnya program ya konektivitas sudah ada sekarang namanya Palaparing Road. Menyambungkan seluruh Indonesia, tapi cabang-cabangnya ini masih perlu diperkuat, tapi pelan-pelan itu arahnya gitu ya. Jadi orang akan lebih banyak ya menggunakan komunikasi digital terhubung melalui media itu. Tapi ya jujur aja akses memang masih jadi isu sampai sekarang gitu ya. Iya. Tapi di luar soal teknis ya akses tuh dari segi kebudayaan sendiri gitu ya. Kita kan sudah ada kebudayaan yang sudah mapan gitu ya. Jadi kalau anak muda gampang berubah cepat, bahkan sudah budayanya budaya perubahan gitu. Tapi kan ada masih kelompok yang cukup dominan, memegang kekuasaan gitu, yang sulit berubah. Ya, baik dalam pemahamannya tentang media komunikasi, kesenian dan apa isinya gitu. Artinya politik masih berjalan. Ini dominasi siapa dulu dong, kan gitu. Itu terasa nggak dari pengalaman ini? Terasa, tapi saya kira dalam keadaan sekarang semua orang dipaksa berubah ya. Itu sepertinya nggak ada pilihan ya. Karena media itu semakin signifikan dan sebetulnya kita dalam beberapa percakapan ya dengan teman-teman juga muncul kesadaran gitu. Sebetulnya yang dominan tadi ya, yang bentuknya adiluhung dan seterusnya kan semakin berjarak dari masyarakatnya. Dan jaraknya itu sudah sedemikian rupa sampai kemudian mestinya sudah muncul kesadaran gitu. Ini kita sebenarnya juga nggak ngetop-ngetop amat loh gitu ya. Jadi kesadaran bahwa situasi berubah, generasi dan segala macam mengubah persepsinya orang tentang kesenian juga. Ya. Dan sekarang ini ya gimana kalau misalnya ada yang bilang harus nonton karya saya karena ya inilah karya yang bergizi dan seterusnya ya dibanding TikTok yang ece-ece ya. Dan itu distingsi ini udah makin susah ya ya saya kira memang perubahan itu harusnya sudah menjadi sifat dari kebudayaan. Nggak berubah bukan kebudayaan. Ya kan? Kalau mau terus saja ya, itu nekrofilia. Ya, betul. Nekrofilia kan bangkai gitu. Kalau mau hidup kebudayaan bergerak gitu. Nah, saya kira misalnya ada dalang namanya Ki Mantep. Dia itu dalang jenis baru. Kreativitas baru gitu. Ya kan? Adanya tari klasik Jawa Jogja atau Solo juga ya gitu. Pokoknya yang pusat-pusat budaya Jawa itu yang disebut sebagai pusat. Itu kan hanya bisa tercipta di lantai.
produk kolonial yang diimpor dari Italia gitu. Artinya konstruksi atau faktor-faktor determinan itulah yang membentuk kebudayaan. Betul. Dan kali ini COVID membentuk kita gitu. Ya. Jadi saya kira kita mesti memandang COVID secara positif memang sekarang ini. Ya, kalau buat saya ya, tantangan ya, artinya memang betul-betul memicu ya kita untuk berpikir jauh lebih kreatif, ya, responsif juga. Sebagaimana siaran TV, kita break sebentar. Siap. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Baiklah saudara-saudara, kita ketemu kembali. Setelah kita ngomong tentang seni sebagai show, yang bukan hanya show, tapi inspirasi ya. Jadi desain kebudayaan menggalakkan kesenian di new media bukan sekedar supaya memberi sambungan nafkah seniman, bukan hanya itu. Tapi yang penting memberikan makanan jiwa ya. Spirit kita juga perlu makan, nggak cuma nasi gitu kan. Nah, tapi ya selain show, rupa-rupanya ada tutorial ya, dan ada pasti diskusi-diskusi, sebagaimana umumnya kegiatan kebudayaan. Tapi ketika kebudayaan ini juga mencapai hal di luar kesenian, katakanlah ilmu pengobatan, ya, kebudayaan tradisi, gitu, yang juga justru menjadi potensi melawan COVID ya. Ya, betul. Ini gimana nih masuk ke sini? Ya, ini memang sebetulnya ketika undang-undang keluar ya, kita udah mikir nih soal ini gitu ya, bahwa kita punya modal sebut gitu ya, pengetahuan tradisional yang luar biasa ya. Indonesia begitu beragam, kita juga terkenal sebagai negeri dengan keanekaragaman hayati yang begitu tinggi. Itu kan kalau dibikin matriks saja ya. Keanekaragaman hayati, keanekaragaman kultural ya, udah ketemu kita dapat matriks yang luar biasa kompleks. Dan waktu itu juga diskusinya gimana ini untuk dikembangkan gitu ya. Hanya saja memang ketika bicara tentang herbal, orang masih di level ya itulah UMKM lah ya. Jadi ya sudah, pokoknya ada yang bikin jamu, ada yang jual madu apa segala macam. Nah, dengan adanya COVID, situasinya agak berubah gitu ya, karena sekarang semua orang ya menaruh perhatian terhadap tubuh, hygiene, semua ya. Jadi semua tuh terpikir soal itu ya. Masker mana yang meningkatkan imun tubuh dan seterusnya gitu. Nah, di sela-sela ini muncul ini sekarang gitu ya. Jadi teman-teman yang memang mengaktifkan ya pengetahuan tradisional ini untuk menjawab problem-problem yang dihadapi sekarang gitu. Dan setelah meneliti ya, baca sana sini, konsultasi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan, ya memang jawabannya terhadap COVID ini peningkatan daya tahan tubuh. Ya inilah arsip yang kita miliki ya dari perjalanan sejarah yang panjang ya, hubungan manusia dengan tanaman. Jadi kita mesti pede ya dengan mestinya jamu dan daun-daunan ini. Betul.
Betul. Iya. Dan itu mesti PD-nya tuh bahkan untuk bilang bukan cuma membantu kita di sini loh, dunia nih. Iya, iya. Ya. Karena nggak banyak yang punya tanaman-tanaman rempah, rimpang seperti kita ya, gitu ya. Dalam jumlah begitu banyak, variasi penggunaannya begitu hebat gitu ya. Itu menurut saya mestinya ya harusnya jadi kekuatan kita ke depan gitu ya. Bahkan secara ekonomi ya. Nah, gini ya, kebudayaan tradisi ini kan gara-gara media, bukan media yang baru, media yang lama, kapitalisme gitu ya, dan bahkan termasuk dari sedikit dosa-dosa ilmu pengetahuan ya modern gitu, itu kan menjadi minder, menjadi terpinggirkan gitu ya, apa namanya, kearifan lokal, kekayaan budaya lokal. Nah, saya kira kan mesti ada cara nih untuk encourage ya, memberanikan mereka, mempedekan mereka gitu, yang tidak dengan petuah-petuah Betul. dari kota gitu, Betul. ya, tapi dari sumber tradisi mereka sendiri, kesenian mereka sendiri, kebudayaan tradisi mereka sendiri, gitu. Bahwa ini milik kalian dan berdaya gitu. Ini nih problemnya kalau saya kata kuncinya itu ruang ya. Ketika nggak ada ruang dia untuk berkembang dan disingkirkan tuh juga singkirkan kan secara fisik ya. Tanah hutannya kemudian jadi tambang atau macam-macam lah gitu ya. Sehingga dia kemudian tersingkir. Seiring dengan tersingkirnya secara fisik, secara kultural juga. Nah sekarang kalau misalnya tanya, jawabannya kemudian apa ya? Membawa dia kembali ke tengah. Oktober nanti kita bikin Pekan Kebudayaan Nasional. Pekan Kebudayaan Nasional tema utamanya tubuh. Apa yang menjadi resource-nya? Ya resource-nya pengetahuan tradisional ini. Ya tarian juga mengacu ke sana. Ada teman-teman, ada Mas Rianto ya penari yang nanti tampil dengan mantra tubuh. Ya, dan itu kita banyak sekali ya ekspresi-ekspresi semacam itu gitu. Dan itu kalau diperhatikan memang lebih dari sekedar ekspresi sih. Ya, bagian dari satu cara hidup yang satu totalitas ya. Hanya saja totalitasnya sudah terfragmentasi karena ya kolonialisme, kemudian masuk macam-macam kehidupan modern itu tadi gitu. Nah ini gimana caranya merangkainya kembali gitu ya. Dan COVID ini kok jadi konteks yang menarik ya untuk upaya ini. tapi gimana ya, kerjasama ini bukan hanya pemerintah ya. Saya yakin sih, jadi tadi ya itu proyek kebudayaan nasional itu menarik sebagai spektakel gitu ya. Ya. Tapi kan paling seminggu. Ya Setelah namanya juga itu gimana pekan. nih aktivisme yang membuat ini Mesti bekerja jalan, tanpa ya. harus disorot TV. Betul, Gitu kan? betul. Gitu. Betul, kalau pekan sih sebetulnya juga kita juga paham ya, itu kayak moment of mobilization lah gitu ya. Cuma, gitu. Tapi ini penting, karena orang kan kemudian lihat di sinilah ya ruangnya dia untuk yang dia bawa dalam perjalanannya itu pada suatu saat memang mesti tampil secara memukau gitu. Dan setuju ya, jangan berhenti di keterpukauannya ini gitu ya. Terus kemudian sibuk cuma bikin festival-festival gitu. Tapi membawa kembali energi yang dia bawa itu ke komunitasnya gitu. Dan ya betul, bukan hanya pemerintah gitu ya, komunitasnya sendiri yang saya kira ini mesti jadi proyek nasional. Ya, Jadi proyek budaya nasional yang melibatkan seluruh departemen gitu. Sebagai proyek kebudayaan tapi bukan sekedar proyek penyelamatan ekonomi. Ya, kan? setuju. Ini kan kira-kira kesempatan jadi orang Indonesia beneran. Itu kan urusannya hidup dan mati. Betul. Itu udah selesai, itu gaya gitu kan. Gaya hidup, identitas itu selesai. Kan survival. Keselamatan. Berdasarkan budaya sendiri, nggak bisa pinjam, nggak bisa beli, uangnya udah nggak ada. Gitu. Ya, setuju banget. Dan ini sebetulnya balik ke tadi ya. Ini kan kebudayaan ketika dimaknai secara sempit gitu ya. Maka urusannya kesenian, warisan budaya, cagar budaya gitu. Dijen kebudayaan itu sebenarnya yang kecil ini. Ya. Kalau tadi kita bicara ini kan kebudayaan yang besar kan gitu ya. Bisa mengeluarkan virus. Ya, itu dia. Jadi tugasnya yang paling penting menularkan itu. Iya, menyadarkan orang, penyadaran. Betul. Dan saya kira kan ini di TVRI, gitu kan. Ya, Saya kira penting untuk jadi omongan, terus frekuensinya lebih sering. Nah, sekarang dengan bahasa gitu ya. Bahasa kita ini jangan-jangan kecanggihan saya takutnya gitu kan. Nah, masalahnya gimana? Ide yang sama gitu kan, spirit yang sama ini berjalan dengan sama efektifnya dengan bahasa yang
dikenal semua orang. Ya. Ya, misal saya terbayang tadi kita udah bicara, misalnya teman seperti PM Toh itu gitu kan, Ya. dengan cara dia itu pasti bisa menularkan gagasan-gagasan pemajuan, ya kan, Jauh lebih efektif. demi survival ini. Saya kira itu Ya. sangat penting. Kita lakukan sih ya, melibatkan teman-teman di daerah, dan yang paling ya saya setuju sekali soal bahasa itu ya. Kadang-kadang bukan hanya soal bahasa Indonesia dengan bahasa daerah ya, tapi ya seluruh susunan berpikirnya itu ya. Itu dia. Terlalu kompleks gitu ya. Harus seperti orang ngobrol aja. Masalah kebudayaan itu mestinya diobrolkan ya, bukan di. Ya, sulitnya mobilisasi massa dalam melawan COVID ini karena bahasa kan. Betul. Ya. Sebetulnya bahasa Indonesianya mudah. Itu kurang tapi. Jadi bukan kesalahan bahasanya Nggak ya. nyantol di sini ya, Iya, dalam cara komunikasi. berpikir dan budaya mendengar itu Ya. kan belum terbiasa diperintah oleh pemerintah dengan cara seperti ini. Gitu ya. Jadi saya kira ini perlu kreativitas. Yang kalau istilah saya seni penyuluhan gitu ya. Tapi dengan tingkat kreativitas yang ya harus cukup tinggi untuk menjadi sederhana. Ini yang tidak mudah. Kadang juga orang suka mengacaukan kesederhanaan itu dengan kedangkalan. Nah, Padahal itu kesederhanaan dia. itu ya kedalaman gitu ya. Kalau nggak dalam nggak akan bisa sederhana Iya. ya. Sebetulnya ya banyak pencapaian kultural itu sudah mengajarkan itu ya. Seolah-olah ngerti kalau ada COVID gitu ya. Ya, yang paling terkenal small is beautiful. Ya, itu waktunya sekarang. Ya. Kita tuh nggak perlu mimpi yang besar-besar, nggak perlu ekstravaganza. Air putih itu sudah sedap, bisa bahagia kita. Kenapa harus lebih dari itu? Ya. Bisa pinter juga dengan air putih, gitu. Ya ada nasinya lah, sama teri kan enak, Ya. gitu kan. Nah, Zen Buddhism, ya kita bisa sangat powerful hanya dengan 3 batu, gitu kan, di ruangan sempit. Nah, Indonesia tuh nggak kurang-kurangnya seperti itu. Yang gitu. Cerita rakyat tuh seabrek. Ya. Nah, tinggal ini loh, Menata. pengelolaan, penghargaan selama ini bagaimana, karena kerja sudah dilakukan, entah badan bahasa, entah mesin kebudayaan, tapi kan kadang-kadang terus ada tulisannya, tidak untuk diperjualbelikan. Mau dikasih uang nggak mau. Mau cari gratisan di mana? Tidak semua orang tahu kantornya di mana. Ya, gitu. betul. Nah, gitu misalnya. Ya. Jadi saya kira ini rusaknya sekarang ini. Jadi bukan hanya kreativitas dalam kesenian, tapi dalam manajemen. Seluruh. Ya. Itu ya, dalam penerangan, dalam semuanya ini. Ya. Semua lini sekarang ini tuntut. Anda, Bung Dirjen ini di pemerintahan saya kira perlu ini menularkan, meracuni, menyebarkan virus-virus kreativitas, bahwa semua ini apa ya, bahkan misalnya Kementerian Keuangan, Pertanian, semua ini bagian dari ini, gitu, ya. Dan ini terutama juga di dunia politik, gitu. Jangan urusannya cuma nunggu-nunggu kelemahan pemerintah, gitu. Ya jelas banyaknya kalau sekarang ini. Gitu kan? Nggak usah dicari kalau itu. Iya, jelas banyak, tapi jangan terus mumpung dong, gitu kan? Iya. Itu bikin empet. Nah itu kan, bikin empet ya. Saya kira itu perlu kita memperkenalkan satu sikap elegan, ya, sehingga yang dangkal, gitu, yang mentah, yang norak itu malu sendiri. Ya, saya kira. Ya sebagai ya. Dan bentuk komunikasi itu ini juga ya saya kira ya, mengalami perubahan yang cukup. Sekarang orang udah agak jenuh loh. Yes. Dengan yang apa namanya komplain. Ya komplain, terus juga kontroversi yang nggak perlu gitu ya, karena ada soal yang jauh lebih mendesak untuk dipikirkan ya. Dan memang kalau saya sih nganggap ini game changing gitu ya, berubah ini ya, aturan main di dalam masyarakat gitu. Memang masalahnya belum semua ya orang menyadari ya bahwa ini suatu perubahan besar yang sedang kita hadapi ya. Jadi masih gagap ya, masih berusaha berpegang pada apa yang lama ya, yang nyaman ini belum mau dilepas ya, karena memang terjun bebas kan penuh ketidakpastian ini mau ke depan ya. Satu pengertian kunci apa yang semua orang harus sepakat sehingga kita start bareng itu di mana ini?
Ini kayaknya kita mesti... Ya, jawabnya nanti. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Kita sambung lagi. Jadi pengertian apa yang sebaiknya dicapai oleh semua orang bersama sehingga startnya enak nih? Ya, saya kira kesadaran bersama ya, pengertian bersama bahwa kita tidak bisa hidup dengan cara-cara lama. Ya, jadi tatanan yang ada selama ini, pertama dia tidak ideal, ya, dan dalam situasi COVID kayak begini, ya nggak bisa kita kembali. Jadi ya buat yang berharap bahwa wah nanti kita tunggulah ya akan pulih kembali segala macam. Pertama itu tidak akan terjadi. Kedua juga ngapain? Yang dulu aja nggak ideal kok. Dulu ada kesenjangan, ada kemiskinan, ada kesulitan, ada segala macam. Masa mau kembalinya ke sana gitu? Mestinya kan menjemput ya sesuatu yang baru di depan, walaupun penuh dengan kemungkinan-kemungkinan ya. Tapi saya kira itu ya kesadaran itu yang sangat penting ya buat kita sekarang. Ini borjo-borjo itu bisa menderita ini. Ya. Semua sih sebetulnya ya kehilangan apa namanya kenyamanan ya, kenyamanan yang terbentuk ya dalam proses sosialnya itu bukan hanya hilang ya, tetapi saya kira itu rontok ya. Ya sesederhana mobilitas lah. Berikut ekonominya. Ya, ekonomi akan panjang. Karena ekonominya kan berangkat dari ideals borjo, yang keliru. Ya kan? Ya. Ketika luxury hiburan menjadi komoditas lebih utama dari beras, gitu. Ya, saya kira ada salah arah kebudayaan gitu. Nah, tapi ini kan revolusi berarti. Itu yang saya maksud. Rupa-rupanya revolusi mental kepakainya sekarang. Cuma ini perlu dari atas ngomong lagi. Kalau dulu revolusi mental itu kan maunya kan supaya orang kerja keras gitu kan. Nah, sekarang ini bukan hanya kerja kerasnya, ininya perubahan pola pikir. Mengubah semua. Jangankan ini ya, jangankan hanya budaya urban misalnya, sekolah juga sudah berubah, ya kan? Jadi saya kira ide tentang kita tidak akan kembali, bahkan tidak perlu kembali, ya, karena dunia yang lama itu bermasalah, ya. Buktinya kita komplain terus, ya. Saya kira perlu dipahami bersama gitu. Sebagai syarat ya untuk kita juga melangkah ke depan yang jauh lebih. Nah, kira-kira sekarang berarti konteks pendidikan seni gitu. Ini kan tidak melulu menjadi pendidikan formal seni di kampus kayak IKJ. Tapi pendidikan pengertian seni secara menyeluruh gitu, ya. Seni ya, saya juga setuju itu bukan mata pelajaran. Mestinya ya. Itu bukan satu mata pelajaran gitu. Tapi kita dalam pendidikan harus mengasah ya kepekaan dan kemampuan artistik dari setiap orang. Ya. Dan nggak perlu jadi seniman.
ini suka keliru juga ya. Mengajarkan itu, wah nanti bisa pinter nyanyi, menang lomba dan seterusnya gitu ya. Ya itu oke lah kalau ada yang kayak begitu bagus ya. Dunia yang salah itu. Ya, kita senang kalau menghasilkan. Tapi sekarang ini kan mengasah ya kemampuan juga pekaan ya, kultural, artistik itu yang saya kira arah pendidikan sekarang ya. Mas Nadiem ini juga saya kira begitu ya arahnya ya. Dia juga Merdeka Belajarnya kan salah satu kunci ya di dalam konsepnya itu kan mengubah ya bukan hanya sistem penilaian tapi seluruh cara berpikir kita mengenai pendidikan gitu, dan yang tadi ya kesenian bukan dalam pengertian yang sempit ya, itu jelas ya akan dapat tempat yang jauh lebih penting gitu sekarang ini. Ya, jadi para pirsawan, ini penting ya. Kesenian itu bukan eksklusif milik seniman, milik semua orang. Ya, dan penilaian baik buruk ya, itu dilupakan saja. Yang penting happy, fun ya, senang berkesenian. Kita tidak usah lagi berorientasi melahirkan masterpiece, jadi maestro gitu. Nah, saya kira dengan gitu apa ya, kita bisa mencapai satu kebahagiaan yang gratis, ya, murah, dan mengilhami, gitu. Nah, jadi sampai di situ apa sisa perbincangan kita ini? Kalau saya sih ini ya, mumpung ya kita bicara soal pendidikan juga gitu, dan ada memang soal-soal yang agak serius ketika tenaga yang mengisi ya dunia pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dosen dan seterusnya ini juga perlu mengalami ini ya perubahan ya cara pikir gitu, bahwa ini mulai mengubah pendekatannya, bukan lagi ya, pokoknya ada materi isi nanti di akhir masanya itu bisa ditarik kembali, tapi betul-betul memainkan peran sebagai orang yang memberdayakan ya masyarakatnya gitu. Itu peran ini juga akan bergeser gitu di dalam dunia pendidikan, dan saya kira ya ini 50 tahun IKJ kan konteksnya ya, IKJ ini mestinya di garis depan lah soal-soal kayak gini nih gitu ya. Jadi ya kita di depan terus nih meskipun kesodok-sodok soalnya. Ya, dan berharap dari apa peran yang dimainkan ya teman-teman yang memang sudah punya kesadaran lebih gitu ya, bisa bantu ya ngangkat keseluruhan ini gitu. Itu mungkin PR yang paling berat gitu, karena orang kalau udah di atas malas turun, ya sudah keenakan ya gitu ya. Terus tahu bahwa yang ngangkat dari bawah ini kan nggak gampang ya, itu kan bukan soal romantisme sekedar woslah bersama masyarakat gitu, tapi benar-benar pekerjaan yang luar biasa berat gitu. Jadi PR-nya memang yang terbentang nih. Ya berarti semua hal mesti berubah. Orientasi yang disebut sukses, gitu kan? Ya, semua orientasi karir, gitu. Social climbing itu yang apa bener sih perlu seperti itu, gitu ya. Jadi saya kira ini pekerjaan berat, Bung Dirjen, memberikan penyadaran, gitu. Pengalaman saya ya ketemu Bapak Ibu guru ya di daerah itu memang mereka takut untuk berinisiatif karena takut salah mengikuti petunjuk dari atas gitu. Dan saya selalu berjuang untuk memberanikan mereka. Yang paling tahu murid itu Bapak Ibu, bukan saya, bukan orang-orang di Jakarta, gitu. Ya, untuk tahu bagaimana muridnya bisa kreatif, gitu. Jadi saya kira itu, penting sekali itu. Tapi mungkin karena kebudayaan terlalu lama di bawah arahan ya, dikasih kebebasan kadang-kadang bingung juga itu. Ya silakan bebas, ya mengembangkan nih, dia nggak tahu juga jalannya. Jadi ini problem yang saya kira generasi ya itu nanti juga akan makan waktu gitu ya untuk kemudian membangkitkan lagi percaya diri orang, semangatnya dia untuk berinisiatif, percaya diri ya. Tapi kan ada teknik-teknik lah. Iyalah, ya mempercepat ya. Bung Karno dulu slogan-slogan yang efektif dan Bung Jokowi harus terlibat, kan? Para guru-guru harus merdeka mengajar gitu, ya kan? Itu. Jadi saya kira ini justru ya gini. Jadi yang penting saya kira dari acara ini, ya, COVID ini bukan bencana, gitu ya dalam pengertian bencana kiamat kecil bukan, gitu. Ini justru ujian yang sangat menantang, yang menarik. Seberapa pinter kita, seberapa kreatif kita
dan seberapa semangat kita sebagai manusia gitu. Ya. Saya kira ide itu ya penting untuk sentral. Ya, betul. Ya, jadi, nah bagaimana nih antara desa dan kota? Jarak pengalaman. Ya, itu problem kita juga setelah kerja di Dirjen ini, ya, saya juga menyadari Indonesia itu gede banget ternyata ya. Kabupaten begitu banyak, sampai sekarang juga nggak hafal-hafal itu ya, nama-namanya dan kesenjangan atau ya gap itu memang luar biasa ya, geografis, dan salah satu tantangannya desa kota itu tadi. Ini jangan cuma bicara tentang Jakarta dengan luar daerah, enggak. Di kabupaten itu ibu kota kabupaten dengan kecamatannya, kecamatan dengan desanya, terus saja gitu ya. Itu jaraknya memang ada. Dan kita perhatikan jarak itu bukan cuma geografis, tapi juga jarak sosial sekaligus gitu. Jadi kesenjangannya itu memang orang di kota kompleks banget itu. Ya. Nah, menariknya karena COVID ini kan flat ya, kan indiscriminate ya. Virus ini kan setengah hidup setengah mati kan, dia nggak jelas sebetulnya ini apa gitu kan. Dan dia masuk ya ke segala lapisan ini gitu. Yang pada akhirnya kemudian menurut hemat saya di sisi lain itu mempersatukan. Ya kan, kamu nggak bisa menghindar dari itu ya, nggak peduli uangmu berapa ya, kalau kena COVID ya kena COVID gitu. Jadi efek itu ya juga saya kira apa namanya tuh membuat orang ya, mudah-mudahan ya, saya paling nggak sangat mengalami itu ya. Ternyata kita nih nggak istimewa banget ya sebagai manusia, nih kayak spesies biasa aja kan sebetulnya. Ya. Jadi itu juga terasa ya, dan mudah-mudahan ya harapan saya nih juga kemudian merasuk ya ke pikiran semua orang gitu ya, bahwa kamu vulnerable, rentan, kapan aja mau. Kita kayak setengah dilecehkan ini. Iya. Sebagai manusia nih. Oleh si COVID. Ya. Mat COVID ini ya gitu. Terbayangkan tadi semua pembicaraan ya, revolusi besar-besar, pencetusnya bukan. Iya, itu dia. Bukan pemikiran segala macam. Sebetulnya kan pandemi bukan sekali ini ya. Saya periksa di kamus itu abad 13 sudah ada istilah pandemi ya, 14 itu. Zaman Majapahit itu, ya kan, sudah masuk istilah pandemi. Cuma bedanya dulu komunikasi nggak kayak sekarang, ya kan. Jadi yang tahu cuma di kota itu, gitu. Bahkan ada pandemi yang unik itu. Semua orang tiba-tiba menari, Salzburg, ya, 18. Jadi penyakitnya itu orang nari semua, saya mati, gitu. Ya gitu. Ya dulu nggak ada yang tahu. Bahwa itu sebetulnya. Itu London pernah habis gitu kan. Misalnya Roma juga pernah habis gitu. Bedanya sekarang semua orang tahu dari new media dan paniknya lebih bencana ketimbang virusnya. Virusnya gitu. sendiri. Ya. Jadi banyak orang sudah menderita. Jangan-jangan ada yang meninggal bukan karena virus ya, karena kepanikan. Gitu. Nah untuk ini saya kira memang komunikasi mesti diberdayakan ya. Pertanyaan saya sekarang ini, bagaimana kita tidak membuatnya dari atas ya, meskipun itu penting ya. Dari bawah itu loh. Dari bawah, informal leader itu bekerja, diberdayakan, dan di daerah itu, di Pulau Kei gitu. Ini gimana, tidak usah nunggu kita datang. Gitu ya. Ya mungkin sekali gitu yang. Karena setiap daerah itu kan punya informal leader, punya empu, punya orang kreatif yang selama ini sudah bekerja, sehingga mereka survive masih ada, gitu. Bahkan kebudayaannya masih ada, kesadaran itu ada. Kadang-kadang itu mengejutkan ya. Ini orang-orang kok samurai banget ini membela tradisinya gitu. Yang bahasa tinggal 3 rumah, 3 kampung gitu ya. Tapi tetap. Iya. Nah, artinya bukan hanya bahasa, seluruh sistem pengetahuannya gitu. Nah, saya kira seluas ini PR Anda ini, ya, Bung Dirjen ini. Banget. Iya. Nah, jadi apa ide Anda yang belum keluar? Ya, kalau saya sih yang pasti ya, itu tadi itu. Soal udah bikin produk capek-capek gitu ya, kemudian nggak bisa diperjualbelikan. Ini seluruhnya itu kan nomenklatur. Dan saya kira nih, kalau saya mesti Pak Jokowi yang nggak bisa Bung Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi ini kan sudah bolak-balik ya sebetulnya berbicara mengenai itu ya, bahwa kok jadi kita ribet sama laporan, ribet sama segala macam aturan-aturan gitu. Padahal sebetulnya
yang paling penting kan menangani masalahnya gitu. Jadi kuncinya sebetulnya perubahan ya, reformasi birokrasi itu sebetulnya itu gitu. Nah itu yang belum ya dalam konteks ini belum terjadi, tapi ya kita teruslah kerja keras ya untuk memastikan itu berjalan. Sudah dikodein tadi, jadi kita simpulkan ya. Iya. Pertama, COVID menjadi inspirasi pemajuan, cocok. Ya. Dan revolusi itu berlangsung terus-menerus, terutama hari ini dan seterusnya. Setuju? Setuju banget. Ya. Begitulah pemirsa. Jadi kita jangan minder, jangan takut, jangan panik, semangat. Gitu. Ya, ini untuk sekolah seni. Jadi memang IKJ 50 tahun, gitu ya. Tapi ya saya mengajak seluruh perguruan tinggi seni juga terlibat dalam perbincangan ini untuk mendengar apa yang Anda pikir tentang perguruan tinggi seni. Peran kita ini bisa apa? Ya, yang pertama menurut saya perguruan tinggi seni ini kurang jumlahnya. Ya. Indonesia seluas ini kita cuma punya berapa sekarang? 11, ya, 9. Jakarta aja tidak punya perguruan tinggi negeri ya. Seni. Itu dia. Jadi dan tadi ya pembicaraan kita bahwa ini sebetulnya adalah tugas nasional, ya seharusnya kita bisa lebih terkoordinasi gitu. Memang harusnya perguruan tinggi negeri di bidang kesenian ini tambah gitu jumlahnya ya. Bukan hanya untuk ya tadi ya mencetak seniman apa segala macam, ya itu satu segi ya, tetapi meningkatkan kemampuan masyarakat ya, menggali kepekaan dan juga kemampuannya ya secara artistik itu. Dan itu sentral ya, saya kira tugasnya kita ini. Dan saya kira tantangan banyak tentu, ya, secara kelembagaan, ya, terus juga secara finansial, ya, masa sekolah seni terus kemudian kembang kebis, ya, miskin susah gitu ya, nyetak orangnya juga belum tentu nanti. Padahal kalau misalnya sekarang lihat teman-teman yang masih kuliah aja udah banyak yang kepake kerja ya. Jadi sebetulnya lihat dari itu sangat luar biasa. Ya. Oke, jadi kata kunci diperas satu kata, kreativitas.